yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sore yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga pada sore hari ini kita masih bisa bersilaturahmi kembali, kita bisa bertemu untuk belajar kembali dalam program terbaru kita kuliah sore di hari Selasa 7 November 2023 dalam kondisi tentunya sukses, sehat, kaya berkah. Shalawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, putra terbaik di dunia, Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliaulah yang senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, kakak-kakak semuanya, ayah bunda semua yang sudah hadir di Zoom Meeting pada sore hari ini, saya doakan ada hampir 700 peserta yang sudah hadir di kuliah sore hari ini. Mudah-mudahan yang hadir di sore hari ini senantiasa Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, Allah takdirkan kita semua menjadi pelaku gerakan umroh super akbar 2000 jamaah di bulan Januari 2024 nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan pula semua yang hadir, yang istiqomah untuk belajar, yang terus ATM ya, pada akhirnya Allah takdirkan menjadi peraih reward di Armina Daily dan menjadi bagian dari 1000 miliarder di komunitas miliarder berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kakak-kakak semuanya, sebelum acara kuliah sore pada hari ini kita mulai. Marilah kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kakak-kakak semuanya, ayah bunda dimanapun berada, baik di Nusantara maupun di mancanegara, sore hari ini kita akan, saya tentunya tidak hadir sendirian, tapi akan dibersamai oleh guru besar kita, guru kita tercinta, yang senantiasa membersamai kita dalam berproses di KMBTCA ini. Beliau yang tidak asing lagi, beliau yang sangat luar biasa, di mana beliau hanya seorang tukang cuci kiloan, tapi Allah takdirkan ya menjadi seorang yang sukses miliarder. Kita hadirkan bersama founder dari komunitas miliarder berkat TCA dan juga founder DKR. Kita hadirkan bersama guru kita tercinta Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Assalamualaikum, Abah Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Eli? Sehat? Alhamdulillah sehat, sukses, sehat, kaya berkah tentunya. Amin. Gimana Amin, kabarnya Abah Harun amin. hari ini? Alhamdulillah berkat doa teman-teman semuanya ya. Oke Mbak Eli, sore hari ini izin saya lanjutkan ya. Ya, Tapi Mbak Eli silakan tetap Kak. di situ ya, jangan Siap, pergi ya. siap ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah ya Rob, takdirkan Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom pada kuliah sore hari ini, yang mudah-mudahan wasilah silaturahmi, wasilah ilmu DKR, wasilah menjalankan di Syariah Daily, semakin sukses, sehat, kaya, bahagia, mulia, berkah. Mudah-mudahan dengan rezeki nanti kita bisa umroh mengumrohkan, haji mengajikan, membantu banyak orang. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu ya, sekarang ngopi sore diganti kuliah sore Mbak Eli sekarang ya. Ya, Pak. Biasanya kan namanya ngopi sore. Ngopi sore itu artinya ngobrol pintar sebenarnya. Cuma karena sudah 1 tahun, suasana baru, kita ganti dengan kuliah sore.
Biar apa? Biar terasa kita itu belajar, Mbak Eli ya. Saya Jelas. itu pernah baca buku gini. Kalau kamu bekerja itu, bayangkan kamu itu beribadah dan belajar, maka kamu nggak akan capek gitu, karena belajar. Gitu. Tapi kalau kita kerja, bayangannya kerja, nanti capek, Capek. lelah gitu. Iya. Jadi mulai sekarang kuliah ngopi pagi diganti kuliah pagi, ngopi sore diganti kuliah sore. Kuliah. Ya, baik Bapak Ibu, izin pada sore hari ini saya akan membahas dengan tema formula sukses. Kira-kira Bapak Ibu yang hadir, tolong jawab dengan jujur ya. Pengen sukses apa tidak? Coba yang pengen sukses angkat tangan. Semuanya ya. Sukses itu bagaimana Pak Arun? Sukses menurut kami ya, itu adalah sehat Bapak Ibu. Jadi sukses menurut kami itu sehat. Sehat itu bagaimana? Ya sehat jasmani, sehat rohani, sehat spiritual, sehat kantongnya. Bahkan di dalam ilmu tasawuf Bapak Ibu disampaikan nikmat yang paling utama itu sebenarnya kesehatan. Ibu bisa bayangkan uangnya banyak, istrinya cuantik, suaminya ganteng, ya. Tapi kita kena penyakit komplikasi. Hartanya banyak loh, nggak akan pernah bisa menikmati. Oke, anggap saja hari ini kita belum kaya, duit kita belum banyak, utangnya masih banyak. Tapi kalau badan kita sehat, masih bisa produktif, masih bisa bekerja. Betul apa tidak? Makanya Bapak Ibu kalau hari ini badannya sehat, tolong disyukuri. Terima kasih ya Allah, badanku sehat. Masa gara-gara hutang langsung kita jadi lupa sama nikmat Allah yang lain. Ya, badan sehat dimulai dari mana? Pikiran yang selalu positif. Makanya Bapak Ibu yang usianya sudah di atas 50 tahun, ya, nggak boleh berprasangka buruk, nggak boleh suuzon. Nanti kalau suuzon, bahayanya nanti meninggalnya suul khotimah. Ya, tapi kalau udah biasa husnudon, insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Terutama yang 50 tahun ke atas, karena udah tua. Berarti yang muda boleh rasa nggak ya nggak gitu juga. Yang repot ini makin tua kok makin berprasangka, gak bahaya tah, ya. Jadi sehat itu termasuk sukses, sehat kaya, sukses sehat kaya. Kaya di sini disampaikan oleh guru kami ya, itu kaya hiha Bapak Ibu. Hanya kaya hati. Kaya hati itu gimana? Punya sifat sabar, ikhlas, syukur. Bukan ait, angku, iri, dengki, dongkol, sombong, julid. Ada yang punya sifat seperti itu? Wong itu kok. Ya kaya hati, kaya ilmu, wawasannya banyak. Ya, ya kaya harta, ya uangnya banyak. Memang uang bukan segala-galanya Bapak Ibu. Tapi tanpa uang, uang memang bukan segala-galanya, tapi hidup ini butuh uang. Betul nggak? Kalau nggak percaya Ibu Bapak, bulan ini ada tagihan listrik. Nggak usah bayar deh coba. Nanti kalau petugasnya datang, ya nagih bilang begini, maaf petugas, uang bukan segala-galanya. Kira-kira apa yang terjadi, Kak Eli? Listriknya Diputus. diputus, ya. Atau ibu mau daftar haji, datang ke biro. Pak, saya mau daftar umroh, Pak. Terus kita bilang, Ibu kalau daftar umroh biayanya 40 juta. Terus dijawab, maaf ya, uang bukan segala-galanya. Kira-kira berangkat nggak, Bu Eli? Pasti tidak.
Atau makan di warung deh, makan di warung atau datang ke supermarket deh, ambil barang, semua diambil barang toh, ditaruh di apa itu, di tempat itu, terus sampai kasir, dihitung sama kasir tuh. Oh, ibu total belanjanya habisnya 2 juta. Terus kita jawab gini, maaf ya Mbak Kasir ya, uang bukan segala-galanya. Kira-kira apa yang terjadi? Ditangkap Ditarik kembali satpam. barangnya. Tangkap satpam. Benci aku. Uang itu bukan segala, tapi semuanya butuh uang. Bapak Ibu naik haji butuh uang, uang naik umroh butuh uang, sekolah butuh uang, sehat butuh uang. Jadi harta, maka Allah itu maha kaya, bukan maha miskin. Rasulullah kaya, istri Nabi itu kaya raya. Rasulullah dagang sejak umur 12 tahun, 15 tahun aja sudah ekspor impor barang. Sahabat Nabi itu semuanya kaya kecuali Ali. Jadi kalau kita nggak mau kaya itu kadang-kala saya berarti ikut Ali. Ya nggak apa-apa sih. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian kaya, kaya hati, ilmu, kaya harta, kaya amal. Ya, kaya amal. Amalnya kaya. Terus terakhir berkah. Itu Bapak Ibu. Jadi sukses, definisi sukses itu macam-macam Bapak Ibu. Ada yang sukses itu nggak punya utang. Ada sukses itu kalau cita-citanya terwujud. Kalau kita, ya itu sukses itu adalah sehat, kaya, apa tadi berkah. Berkah Berkah. itu bagaimana? Berkah itu memberi kemanfaatan buat alam sekitar. Kalau bahasa kerennya adalah khairnas anfa'um linas. Jadi kita hidup ini dikenang sebagai apa? Oke, mau sukses Bapak Ibu. Ternyata sukses itu ada caranya. Sukses itu ada polanya, termasuk gagal. Gagal itu juga ada polanya, ada sebabnya. Dan sukses gagal itu ternyata bisa dilihat dari ini Bapak Ibu. Saya bisa ngelihat loh, Anda nanti sukses sama enggak itu kelihatan loh Mbak Eli. Bukan saya ahli ramal loh, bukan. Hmm. Gampang, ini tanya Mbak Eli, ada leader, ada mitra. Hari ini, Masya Allah, hati HPS-nya dijaga. Kalau kajian disiplin, menghormati guru, menghormati leader, ya fokus kerja keras, ya fokus membangun aset, ya nggak mau mengeluh. Kalau ada masalah konsultasi, kira-kira masa depannya sukses apa gagal, Mbak? Sukses. Tuh bisa diramal kan? Sekarang ada mitra kerjaannya ngeluh terus, aktivasi nggak pernah, sering telat, kalau Zoom tidur, kalau nggak tidur nggak dateng, alasannya sinyalnya bermasalah, ya. Kalau ketemu itu bukan curhat, tapi ngeritik, ya, bukan sharing, tapi curhat, ngeluh. Kira-kira ke depannya nanti sukses apa gagal? Pasti gagalnya. Tuh, Mbak Eli aja bisa ngeramal masa depan Bapak Ibu. Jadi masa depan mitra itu udah kelihatan sekarang. Kerjaannya ngeluh, nyalahin, nggak pernah dateng. Jadi Bu Bapak nggak usah masa depan Anda itu bisa dilihat dari ini aja. Iya, udah kelihatan Bapak Ibu. Sadar kira-kira ya. Jadi sukses ada polanya, gagal ada sebabnya. Hari ini ada kabar baik, Mbak Eli. Kabar gembira. Apa Pak Harun kabar gembiranya? Pengen tahu? Mau Kabar banget. gembiranya adalah sukses Mbak Eli, sukses zaman sekarang, miliarder zaman sekarang itu mudah. Saya ulang lagi ya, sukses zaman sekarang itu lebih mudah Bapak Ibu daripada zaman dulu. Ini kaitannya sama kita ya. Kok bisa Pak Harun? Nih saya sedikit ceritain ya. Saya sudah mengalami di dalam bisnis ini Mbak Eli ya. Hmm. Masa offline saya udah pernah ngalamin sama hari ini online. Jujur Mbak Eli enak offline atau online? Enak online banget. Online ya. Dulu Ya, Bapak Ibu, saya mengenal komunitas ini Bapak itu dulu offline. Ya Allah, Bapak Ibu offline itu cari mitra, itu door to door. Ketok ketok tok 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 Bu Joko, Bu Joko.
punya termos es. Ya Allah, notoknya itu ada waktunya Mbak Eli. Paling jam 9 ke atas sampai jam 11, sore itu antara jam 2 sampai jam 4. Selain itu kami nggak berani. Bisa nggak subuh-subuh notok-notok rumahnya orang? Nggak bisa, nggak berani. Nggak bisa. Maghrib-maghrib notok rumahnya orang bisa nggak? Nggak bisa, Heeh. Habis jam 12 notok-notok rumahnya orang bisa nggak? nggak bisa. Dimarahin. Di perumahan bisa Dimarahin. ditangkap satpam. Tapi kalau online bisa nggak? Jam 1 malam ya kita bikin apa ini TikTok. Terus TikToknya kita share. Masuk ke dibaca oleh orang yang malam-malam. Kira-kira marah nggak? Nggak. Masa tiba-tiba kurang ajar Pak Harun. Jam 1 kok bikin TikTok. Nggak sopan. Nggak ada Bapak Ibu. Betul apa tidak? Betul sekali. Dulu itu susah Bapak Ibu cari mitra. Susah. Door to door. Kalau nggak to door pakai apa? Brosur Bapak Ibu. Brosur itu kalau berwarna. Masih ingat Mbak Eli dulu satu remnya berapa? lima Berapa? ratus ribu lima Bapak ratus Ibu. ribu. Iya, Satu rem 500.000 itu masih bagi ya. Baginya di mana dulu? di Di lampu pengajian, di di lampu pasar, merah di juga. lampu merah, di mall-mall. Bayangin Bapak Ibu, saya bayangin ya, saya berhenti di lampu merah. Permisi Pak, brosur Pak. Permisi Pak, brosur Pak. Ini brosurnya 500.000 bagi di perempatan. Sakit hati itu pas kapan Mbak Eli? Brosurnya dibuang, betul nggak? Dibuang. Iya, Ya Allah, sakitnya Bu dipegacang, dipegel, di gini apa namanya apa ya jenenge? diremet-remet. Diiles-iles gini. Iya, jadi gini, dibuang begini. Rasanya Bu sakitnya. Ya Allah dibaca enggak dibuang. Dulu Bapak itu begitu. Lebih canggih lagi dulu pakai TV ya. Dulu saya pakai GTV, TV3, TVRI dulu. Tahu nggak Ibu Bapak? Di TV itu bayarnya mahal apa mahal Mbak Eli? Mahal. Mahal Bapak Ibu, saya pakai TV swasta itu sekali tampil setengah jam itu pernah 7 juta Bapak Ibu. Sekali tampil gini 7 juta. Ya, yang hubungin kita, istilah kita sekarang database ya, kolam. Itu yang mungkin kita dulu berapa coba? Kadang 5, kadang 3, paling banyak nggak lebih dari 10 Bapak Ibu. Bayangin ya, keluar 7 juta, dapat database 1 sampai 10. Ini senengnya udah minta ampun Bapak Ibu. Sekarang enak Bapak Ibu tinggal live di KR, live TikTok. Tinggal apa beli kolam, tinggal bikin konten. Ya Allah lapor sama saya Pak Harun. Konten saya sepi. Hari ini yang masuk kolam cuma 10. Dalam hati saya, ya Allah, ini orang kapan syukurnya. Saya dulu dapat 10, ini aja dah lompat-lompat Bu, keluar uang 7 juta loh. Sekarang 10 orang itu diremehin loh. Betul nggak Mbak Eli kira-kira? Betul sekali. Dulu offline tuh berat itu baru baru mendapatkan mitra. Oke, mitranya closing Mbak Eli, Bapak Ibu closing. Kalau udah closing tugas kita apa? Melakukan Binaan Indonesia. pembinaan. Kalau online gampang, pakai Zoom diklik ini yang datang 1.000 orang dari seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Enak nggak? Enak nggak? Enak Dulu banget. enggak Bapak Ibu. Kalau dulu saya dapat TV, dapat dari database dari TV yang daftar orang Tulungagung, maka cara membinanya saya datang ke Tulungagung. Dapat mitra di Jombang, saya datang ke Jombang. Dapat mitra ke Palembang, saya terbang ke Palembang. Duitnya sendiri Bapak Ibu. Kebayang Bapak Ibu, dulu saya nggak pernah pulang Bapak Ibu. Senin saya ke Ponorogo, Selasa ke Pacitan, Rabu ke Cirebon, ya, Kamis ke Pati, Jumat keluar Jawa, Minggu ke Ngawi, Senin Sidoarjo. Dulu begitu Bapak Ibu. Ibu bisa bayangin. Badannya capek, biaya operasional tinggi, ya. Dulu itu saja dengan konsep manjadah wajadah, saya masih dapat
reward Bapak Ibu. Saya dapat reward dulu, saya babat habis 2 tertinggi Indonesia. Saya pernah dapat reward 4,5 miliar. Itu tertinggi satu-satunya Indonesia. Terus saya dapat reward lagi 2,3 M. Ya, di Indonesia cuma ada 4. Di antaranya saya dengan Pak Juli Irmayanto almarhum. Itu masih offline. Ya, sesulit itu loh. Sulit dalam mencari mitra, sulit dalam membina dengan konsep menjada wajadah. Nah, itu aja saya bisa berhasil. Sekarang Bapak Ibu, ya Allah, sekarang enak lewat online Bapak Ibu, kerjanya cukup di rumah. Betul Mbak Eli? Betul sekali. Ya Allah, di rumah, Masya Allah. Cara binanya gampang. Kalau mau cari database, tinggal pakai WA, Facebook, TikTok. Cara mendapatkan database-nya. Nanti kalau database-nya closing, cara binanya gampang. Kita sudah punya kampus miliarder, Bapak Ibu. Kita sudah punya kampus miliarder, Bu. Namanya kampus miliarder TCA. Ya, sudah ada dosen-dosennya ahli. Ya, kita sudah ada kuliah pagi selama seminggu. Kuliah pagi Senin, yaitu adalah 13 ilmu miliarder yang isi saya. Selasa, digital marketing yang isi Mas Nyoman, kemudian Mas Rizal, Kak Afifah, Mbak Chandra, dan lain-lain. Hari Rabu, knowledge produk dan penyakit yang ngajar Pak dosen David. Beliau ini adalah gurunya Akper, udah ahli di bidang kesehatan. Hari Kamis, testimoni. Pagi, testimoni DKR. Sore, testimoni para private. Orang-orang sukses. Jumat, kita ngaji Al-Kahfi dan The Miracle of Baitullah. Dasarnya Baitullah dengan harapan semua yang muslim nanti bisa haji, bisa umroh. Sabtu, ilmu self healing oleh Ustadz Wahyu. Minggu, ilmu ngeroso oleh Dr. Virus. Itu kuliah pagi. Kuliah sore, Senin, PDC, Plan Do Controlling oleh Bunda Mariana. Hari Selasa hari ini dengan saya Formula Sukses. Rebu besok ya Marketing Plan oleh Mas Eko Purnomo. Kamis testimoni Prahiriwet. Jumat manasik umroh. Sabtu Marketing Plan jilid 2 oleh Pak Beni. Coba Bapak bayangin Mbak Eli ya. Coba bayangin. Kita masuk di Armina Daily, ini jadi mitra ini. Langsung masuk kampus miliarder, udah ada dosennya, udah ada kurikulumnya. Pertanyaan saya sederhana. Kalau sampai nggak sukses, yang salah siapa Mbak Eli? Kitanya yang. Yes. Bu Bapak, ini logika sederhana loh. Kalau Ibu Bapak masuk komunitas kok nggak berhasil, masa sih yang salah dosennya? Masa sih yang salah kurikulumnya? Yang salah kita mungkin satu, kita ini nggak disiplin dalam kuliah. Makanya orang sukses itu harus disiplin. Orang sukses adalah orang biasa yang disiplin. Disiplin itu bagaimana? Kalau Zoom sore jam 4 mulai, jam 4 kurang 5 Ibu Bapak sudah hadir. Kalau belum selesai jangan pulang. Datangnya telat, pulangnya duluan. Tiba-tiba WA sama saya, Pak Harun, aku kok nggak closing. Pak Harun, aku nggak sukses, padahal utang saya banyak. Wongnya teko, nggak disiplin Bapak. Ngopi pagi gitu alasannya masak. Alasannya ngantor, ngopi pagi nggak datang, ngopi sore telat, tiba-tiba Pak Harun, kok saya nggak reward nih? Gimana sih bisnis ini? Kita yang disalahin. Wongnya teko, yang seperti itu. Karena kita logika Bapak Ibu, Ibu Bapak punya anak nggak bisa baca Al-Quran, masukin pondok pesantren, insya Allah bisa baca Quran, asal disiplin ngajinya, manut sama guru. Punya anak masuk kedokteran Bapak Ibu, disiplin Bapak Ibu, insya Allah nanti jadi dokter bisa operasi. Kalau sekarang belum sama, Ibu Bapak boleh hari ini belum sukses, masuk komunitas kuliah,
miliarder berkah. Yakin harusnya sukses. Asal disiplin. Makanya pesan saya ibu bapak, yuk disiplin ilmu. Yuk nggak lama lo pagi cuma 1 jam, sore 1 jam, 2 jam jadi miliarder, masa nggak bisa? Yang bikin jengkel gini Mbak Eli. Mbak Eli masih di situ. Masih. Ada yang bilang ke saya gini, Pak Harun tuh kerjanya jam-jum, jam-jum. Loh. Gak bahaya toh. Gara-gara jam-jum ini loh saya bisa umrah 30 kali loh. Gara jam-jum ini loh saya bisa beli rumah elit loh. Gara-gara jam-jum ini loh. Bulan ini saya beliin istri saya mobil Zenik. Gara jam-jum ini Wah, loh saya bisa keliling dunia. Dibilang Pak Harun tuh kerjanya jam-jum. Gak bahaya kata. Aku pakai bahasanya Gus Idam. Maaf Gus Idam ya kalau Gus Idam hadir. Maaf saya ikut memakai bahasanya. Ayo coba. Ibu bapak artinya sukses. Udah ada gurunya. Kemungkinan satu tidak disiplin. Kedua hadir bu. Tapi tidak jiwa raga. Orangnya hadir. Tapi sambil tidur. Hadir. Tapi nggak ngerti yang kita omongin itu apa. Betul nggak Mbak Eli? Udah ikut ngopi sore bu. Ikut materinya apa? Apa ya tadi ya? Ayo ngaku-ngaku. Hadir. Cuma kameranya. Makanya disebut apa? Handphone itu semua disebut apa? Smartphone kan? smartphone. Smartphone itu apa? Handphonenya yang pinter. Kitanya tetap nggak pinter. Jadi aku diajak Suki angel banget ya. Yang ketiga, ini yang paling bahaya. Jangan-jangan kita ini suul adab. Apa Mbak Eli suul adab? Mbak Eli kan guru pesantren. Suul adab itu apa ya? Durhaka kepada guru Adabnya, itu kali ya. iya, iya, berani pada Ya guru. berani sama guru. Suul adab bu. Suul adab itu berani sama leader. Anda itu wasilah kan masih ada punya wasilah. Wasilah kita dihina-hina, dimarahin hanya karena kita mungkin lebih pintar. Itu namanya su'ul azab. Orang seperti ini jangan harap sukses, nggak bisa. Saya punya ibu, punya bapak, Mbak Eli. Tiba-tiba saya ngomong sama Mbak Eli tahu nggak? Ibuku itu tua loh. Ibuku ki anu loh, ngentutan. Ibuku itu masa ibunya sendiri kok jelek-jelekin. Ibu yang lahirin saya kok dijelek-jelekin. Ibu saya itu bau pesing. Oh, ibu saya dijelek-jelekin. Nah, kadang-kadang kan gitu, leaderku itu nggak peduli. Leaderku itu, halo, jangan-jangan kita suul azab. Kebayang nggak? Udah nggak disiplin, nggak pernah datang jiwa raga, leadernya nggak dimuliakan. Tiba-tiba, Pak Harun, saya sudah 1 tahun Pak Harun bergabung. Kok nggak ada uang masuk? Uangnya teko, Bapak Ibu. Yuk muhasabah diri. Ayo muhasabah diri. Kami berhasil kok. Yang lain bisa kok. Kenapa kita nggak bisa? Ada yang salah, Bu. Pada siapa? Diri kita. Ya, oke ya. Jadi sukses zaman sekarang itu mudah, Bapak Ibu. Satu, online. Dua, sudah punya pola. Kita sudah punya kurikulum, Bapak Ibu. Ya ketiga, kita sudah punya mentor handal, Bapak Ibu. Kita punya leader sukses. Ya, Bunda Ana, udah terbukti miliarder, udah terbukti sukses. Bukan lagi bukan sekedar motivator gitu loh. Kalau motivator itu kan jargoni iso ngujar gak iso nglakoni. Motivator itu kan bisa motivasi belum tentu dia pelaku gitu. Kalau Bunda Ana itu peraih reward. Mas Yoman itu peraih reward. Jadi beliau ini peraih reward tapi praktisi. Mas Wahyu itu peraih reward tapi juga trainer. Jadi mereka ini nggak main-main Bapak Ibu. Makanya mudah-mudahan kampus miliarder berkah ini nanti bisa mencetak apa ini ribuan bahkan jutaan miliarder. Amin. Amin. Rektornya nanti saya gitu kan. Udah ada kerjanya cuma online. Materi sudah ada, malamnya kita ATM. Agenda tahunannya kita ada EML di luar negeri, umroh akbar di mana? Di Tanah Suci, satu lagi kita silatul akbar di Madiun. Silakan. Harus di Madiun. Kenapa di Madiun? Karena Madiun itu energi utamanya. Pusat pemerintahannya di Madiun. Gitu. Syukur-syukur nanti Sun City kita beli. Jadi nanti teman-teman ngumpul di sana. Kita agenda rutin tahunannya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Jadi kabar gembira sukses zaman sekarang itu mudah. Jika kalau Ibu Bapak sampai gak gagal, pasti ada yang salah.
Ya. Oke, sekarang masuk formula sukses. Ibu Bapak, kalau kita mau sukses ternyata sudah ada formulanya. Formula itu kalau bahasa rumah makan itu ya resep lah. Kalau bahasa yang lain itu SOP lah. Jadi sudah ada panduan, buku panduan lah. Ya, ini formula sukses komunitas miliarder berkah. Ya, formula sukses Armina Daily. Itu yang pertama saya ulang NYUT ya. NYUT. NYUT itu singkatan niat, yakin, ulet, duplikasi. Yang penting Bapak Ibu kalau mau sukses yuk niatnya dilurusin, kita gabung di komunitas ini, yuk kita niatin dagang. Dagang untuk menghidupkan sunnah Nabi. Ya, niatin aja saya dagang mulai sunnah Nabi. Barang siapa yang hidup sunnah Nabi maka nanti bersama kuatan. Kedua, kita niatin dagang ini wasilah untuk nolong orang. Mudah-mudahan dengan produk Armina Daily banyak saudaraku yang sembuh dari penyakit, yang punya sakit. Atau wasilah menolong ekonomi umat. Ya mudah-mudahan temanku, saudaraku yang hari ini miskin, terlilit hutang, ya di PHK, mudah-mudahan dengan wasilah usaha ini mereka bisa sukses berkah. Diniati nolong. Kalau sedekah itu Bapak Ibu, kita ngeluarin uang, hanya ngeluarin uang saja, tidak dapat uang kan? Kalau dagang itu adalah sesuatu untuk kegiatan menolong orang lain yang dibayar. Keren nggak? Dagang itu sesuatu kegiatan nolong orang lain, nolong tapi dibayar. Ya, jadi niatnya untuk apa? Niatnya untuk ibadah, untuk nolong orang, untuk memberikan solusi. Ya, Insya Allah Bapak Ibu, kalau Ibu Bapak niatnya untuk nolong orang, maka Ibu Bapak tidak akan lelah. Bekerjalah karena lillah, maka Anda nggak lelah. Kalau Bapak Ibu ada yang begini, Pak Harun, saya capek di Armina Daily Fik, Anda salah niat. Mungkin Anda gabung di sini, niatnya buru-buru, utangnya lunas gitu. Jadi punya utang 100 juta, dikejar dekolektor, gak berani pulang, ketemu Armina Daily, maunya gabung utangnya lunas. Betul nggak? Gila nggak lunas kita yang disalahin. Pak Harun sih mana ilmunya? Pokoknya utang Anda kok aku yang disalahin. Kebanyakan begitu. Udah ruwet ekonominya, kalau besok nggak bayar masuk penjara. Akhirnya berharap dengan Armina Daily, mudah-mudahan dengan gabung langsung dapat duit, utangnya lunas. Ternyata belum lunas. Saya berhenti. Ada seperti uangnya teko Bapak Ibu. Niatnya di awal sudah salah. Niatnya sama, makanya Bapak, yuk jalankan bisnis ini jangan di saat Anda sudah miskin. Jalankan bisnis saat Anda masih jadi pegawai, ya masih anak-anak masih kecil, utangnya belum banyak. Jangan besok udah jatuh tempo, baru jalan Armina Daily, seminggu belum berhasil. Sistem yang disalahkan, leader yang disalahkan, polanya yang disalahkan, semuanya salah. Akhirnya berhenti. Akhirnya apa? Anda nggak ketemu solusi. Masalah Anda makin ruwet, ruwet, ruwet dan seterusnya. Ya, jadi yuk niatnya dibenerin. Kemudian harus yakin. Yakin itu ada di belief system Bapak Ibu, di otak bawah sadar. Orang yakin nanti jatuhnya action. Makanya orang yang yakin biasanya actionnya semangat. Tapi sebaliknya, Pak saya punya mitra itu kok loyo. Bisa jadi dia nggak yakin kalau sukses. Jadi orang yang loyo itu keyakinannya yang bermasalah. Maka untuk mendapatkan keyakinan itu dibagi tiga. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin bagaimana? Ngilmu terus. Makanya Bu Bapak, terus saya ikut kuliah pagi sore. Biar ilmu yakinnya nambah, nanti tambah yakin. Kalau Ibu Bapak yakin kepada Allah, jatuhnya prasangka positif. Kalau Ibu Bapak yakin bisa meyakinkan orang lain. Nah, kalau Ibu Bapak aja nggak yakin sukses, bagaimana sukses? Kedua, ainul yakin, melihat sendiri. Melihat pakai mata sendiri. Caranya bagaimana? Datang ke kantor, datang ke rumah saya, lihat saya. Makanya kami ada silat bar, Bu, silaturahmi akbar. Kenapa di Madin? Biar Bu lihat saya, biar lihat rumah saya. Biar lihat, oh ternyata Pak Harun itu bener ya. Oh, Pak Harun ternyata rumahnya sebener yang digambar itu. Udah, saya yakin. Oh, Mbak Afi bener ya. Oh, Bu Ana itu bener ya. Oh, Mbak Emi itu bener. Oh, yakin saya. Jadi melihat sendiri, tambah yakin. Aku yakin merasakan sendiri.
Bapak cepat sukses, dapat reward, bisa umroh, beli mobil, punya rumah. Aku yakin, kayak saya udah aku yakin Bapak Ibu. Orang mengatakan Armina Daily itu nggak menghasilkan. Saya punya aset kok. Saya nggak akan dipengaruhi orang lain. Orang mau ngomong apa terserah. Nyatanya saya punya rezeki banyak kok dari Armina Daily. Saya udah aku yakin. Bukan lagi Ainul, karena saya merasakan sendiri. Nah, jadi Bapak, sebelum ngomong aku yakin, yuk kita harus ilmu yakin dulu. Ilmulah kuliah pagi. Kemudian kalau ada waktu, bolehlah nanti main ke rumah kami. Untuk ya walaupun datang, Assalamualaikum, minum teh, pulang lagi. Apa yang penting lihat saya langsung. Oh bener ini Pak Harun. Ternyata Pak Harun itu kakinya nempel lemah, nempel tanah ya. Oh Pak Harun ternyata makannya nasi ya, bukan kembang ya. Oh ternyata Pak Harun itu sejenis manusia ya, bukan makhluk halus misalkan. Jadi tambah yakin. Kemudian unya ulet. Ulet itu apa? Ulet itu ular, bukan Bu ya. Ulet itu tahan banting. Innallaha masobirin. Makanya Bapak, kalau Anda mau jadi pembisnis, syarat pembisnis itu satu, sabar dalam proses. Sukses itu suka proses, sabar dalam proses. Ulet tahan banting, nggak boleh baperan, nggak boleh cengeng. Itu pembisnis itu. Pembisnis itu jangan pakai perasaan, Bapak Ibu. Kalau pakai perasaan nanti jatuhnya sakit hati, ditolak sakit hati, paket belum datang tersinggung, WA leader nggak dijawab nangis. Akhirnya apa? Sebulan ikut Armina Daily kayak patah hati Bapak Ibu. Akhirnya suaminya ngomong, gak usah Armina Daily sana. Jadi nangisan gitu. Akhirnya Pak saya nggak diizinin suami. Ya iyalah nggak diizinin suami, baper. Yang Bapak ya. Jadi ibu bapak nggak boleh, pembisnis itu pakai perasaan tuh nggak boleh. Mitra pindah biarin, berarti emang nggak cocok. Itu baru mitra. Istri pindah aja ada, suami pindah aja ada, nyawa pindah aja ada, bapak ibu. Itu baru mitra. Ya jadi bapak harus uletan, nggak boleh cengeng, nggak boleh, apalagi bapak-bapak gitu ya. Bapak Harun, saya nggak closing closing, saya berhenti loh, bapak-bapak kok baper nggak boleh ya. Harus sabar inallah bos. Kemudian dia duplikasi, duplikasi itu bapak ibu udahlah pakai ilmu sederhana Bapak Ibu, yaitu ATM, amati taruh tiru manut, udah ikutin aja kami-kami yang sukses, gak usah bikin kurikulum baru kalau belum teruji. Udah tinggal nyontek copy paste saja. Dah, itu cara yang paling gampang. Nyut, ini formula sukses yang pertama. Yang kedua, cara kerjanya adalah TOR atau sekarang kita sebut dengan DKR. Yang Senin Selasa Rabu Bapak Ibu. TOR itu singkatan The Miracle of Rezeki atau dasarnya keajaiban rezeki. Cara kerja kita ini bukan jualan. Cara kita kerja itu bukan presentasi. Cara kerja kita ini bukan apa ini eh pinter ngomong, bukan Bapak Ibu. Baru saya nggak bisa jualan, yang suruh jualan siapa? Baru saya nggak bisa presentasi, yang disuruh presentasi apa Bu? Cara kerja kita ini cukup pinter hadir, menghadirkan di setiap kajian di KR hari Senin, Selasa, Rabu. Bukan pinter presentasi, presentasi biar saya aja. Bukan pinter apa ini ceramah bukan. Kita bukan ceramah, bukan pinter motivasi bukan juga. Tapi cukup pinter hadir menghadirkan. Ibu bapak setiap minggu kita ada kajian Senin Selasa Rabu ya. 1 bulan 4 kali. Tugas Bapak Ibu bagaimana cara menghadirkan orang di kajian. Siapa paling banyak menghadirkan ini pasti sukses. Ketemu teman, kamu kenapa? Kok sedih? Aku di PHK. Oh, nggak usah khawatir. Pernah dengar ilmu DKR belum? Belum. Tak kasih link. Datang. Oh. Insya Allah jadi solusi. Serius, udah datang. Kalau nggak mau ya sudah. Ya mau. Didengerin. Iya ya. Ya wis saya daftar. Di daftar. Gampang ya. Kenapa kamu kok sedih? Iya, utangmu banyak. Loh, 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 loh. Serius? Iya. Udah pernah dengar DKR nggak? Belum. Serius, DKR belum tahu. Insya Allah, wasilah DKR banyak loh orang yang terbantu. Kalau mau, nanti hari Senin, lewat online. Linknya tak kasih. Yang penting kamu punya Zoom. Ada kalau Zoom, oke di linknya. Iya, makasih ya.
Wes aku tak memperhatikan modalnya dan sekaligus tak menjalankan usahanya. Closing lagi. Jadi pinter hadir menghadirkan, bukan pinter jualan. Harun saya nggak bisa jualan. Siapa yang suruh jualan? Ini ya, paham ya? Cara kerjanya pinter hadir menghadirkan saja. Pak Harun saya nggak pinter ngomong. Di bicaranya dia nggak pinter ngomong, pinter mendengarkan Bapak Ibu. Calon mitra cerita, dengarkan dulu. Udah, oke Bapak Ibu. Saya prihatin dengan masalah Ibu. Ya, kalau Ibu memang serius pengen berubah, coba ikutin Dakar kelas 1, 2, 3, tapi sungguh-sungguh ya. Punya Zoom nggak? Belum. Kalau belum, download di Play Store gratis. Ini linknya ya. Nanti kalau nggak paham, hubungin saya. Terima kasih. Sama-sama. Dateng deh di DKR. Ya udah, saya ngambil paket triliuner. Closing deh. Gampang-gampang sekalian. Ini formula sukses. Yang kedua. Yang ketiga apa Mbak Eli? Aku lali. Yang ketiga adalah diklat ya. Alat kaya. Diklat, diklat. Diklat dulu ya, diklat. Ya. Diklat itu apa? Diklat itu ya training. Training itu apa? Ya kuliah. Kuliah sore pagi itu. Jadi kalau Ibu mau sukses, tolong, terutama Anda yang masih pemula, kuliah pagi sore ini wajib hadir Bapak Ibu. Pak Harun kalau sore itu saya ini masih acara. Bu, sadar nggak kenapa kita nggak berhasil? Ya karena alasan kita itu. Semua alasan itu benar. Masanya sinyalnya nggak ada, sinyal salah. Masa kalau sore itu saya itu masak. Kalau pagi itu nganteran sekolah. Ya, ya kalau begitu Ibu nggak usah berbisnis lah. Nyambung nggak kira-kira? Semua alasan itu benar Bapak Ibu. Semua alasan itu benar. Nggak ada alasan yang salah. Tapi permasalahannya apakah dengan alasan itu kemudian kita jadi sukses itu. Jadi Bapak, yuk ikutin kuliah pagi, kuliah sore secara disiplin. Disiplin. Kalau ada pertemuan kayak upscaling wajib, ikutlah. Nanti di Jakarta ada acara Bapak Ibu, insya Allah di bulan Januari kita ada acara gala dinner. Gala dinner itu ada pertemuan manajemen, kemudian para peraih reward Indonesia, ya dari seluruh Indonesia, manajemen. Biasanya Pak Menteri juga datang, biasanya Menteri Perdagangan biasanya datang, ya. Cuma terbatas, biasanya isinya cuma 700. Ibu Bapak kalau mau segera hubungi leadernya, daftar sekarang juga. Bayar-bayar. Mudah-mudahan tahun kemarin itu ada undiannya mobil, haji plus sama umroh. Nggak tahu periode ini. Mudah-mudahan dapat hadiah mobil juga. Mudah-mudahan. Ya. Tapi bukan soal itunya. Daftarkan sekarang. Ini tiketnya sudah untuk Januari tiketnya sudah dijual sekarang. Ya. Datang Bapak untuk apa? Untuk mendapatkan energinya biar wow. Ternyata ini ya direkturnya. Wah, ternyata priori dari seluruh Indonesia datang. Tambah apa? Ainul yakin. Yakin. Gitu ya, kita baru yakin. Jangan upscaling nggak ikut, alasannya nggak punya duit. Kalau dinner nggak ikut, nggak punya aktivasi, nggak punya duit. Nah kalau ibu bapak alasan nggak punya duit, terus kapan punya duitnya? Justru ketika kita nggak punya duit, harusnya kita lebih kerja keras bapak ibu, biar ada punya duit. Di sini kejawab, kenapa yang miskin selalu miskin dan yang kaya tambah kaya? Jangan salahkan mereka, bukannya yang miskin dia selalu memiskinkan diri. Yang kaya, dia selalu baca peluang. Harusnya Bu, semakin nggak punya duit, semakin kita kerja keras. Bukan semakin kita mengeluh. Ya, ini yang keempat, alat kaya. Alat kaya kita mudah Bapak Ibu, nggak perlu sewa ruko, nggak perlu bayar karyawan, nggak perlu pakai neon box. Halo? Sewa ruko itu nggak cukup 25 juta. Karyawan itu nggak cukup jutaan. Nggak perlu masang neon box. Ibu alat kayaknya cukup satu handphone. Syukur-syukur punya laptop. Saya pakai handphone, 2 earphone. Ini kalau beli nggak sampai 200.000. 3 sinyal. Apa itu kuota? Dah gampang toh? Syukur-syukur Bapak cari tempat nyaman kayak saya dikasih kursi yang empuk. Ya syukur-syukur kalau punya duit dikasih kipas angin atau AC biar nyaman. Karena kerja kita di sini saya ada AC-nya Bu, jadi saya nyaman. Saya pakai kursi direktur ini. Jadi nyaman saya kerjanya. Itu alat gayanya. Lah, untuk biaya apa ini? Biaya sewa ruko, biaya gaji karyawan dialihkan untuk biaya aktivasi. Gitu loh Bapak Ibu. Maka ciri khas leader yang gagal itu kalau aktivasinya bermasalah. Berarti Anda belum paham konsep bisnis ini. Ada yang belum aktivasi? Uang itu kok. Ada leader gini, Pak Harun saya nggak aktivasi nggak jadi. Anda nggak mungkin berhasil. Kenapa? Ini kelas dasar Anda nggak lulus.
Jadi berarti Anda menganggap aktivasi itu ancaman. Anda menganggap aktivasi itu paksaan. Padahal aktivasi itu adalah kewajiban. Jadi leader kok aktivasinya telat, Anda nggak mungkin berhasil. Karena pemahamannya kita itu masih dangkal. Pemahaman kita, ya Allah, yang lain ngomongnya adalah masa depan, ngomongnya riwayat, kita masih ngomongnya aktivasi nggak punya duit. Berarti Anda tidak cocok di bisnis ini. Mohon maaf ya, kalau agak menyinggung. Oke, yang terakhir, apa yang terakhir tim suksesnya Mbak Afi? Ke Mbak Afi, Mbak Eli? Kerja tim, teamwork. 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 STMG. Nah, nasihat Bapak sebelum meninggal dunia, yuk kita saling silaturahmi, ta'awun, memuliakan jaya bersama. Ini kita udah lakukan Bapak Ibu. Makanya nanti insya Allah hari Jumat kita mau ke Bali ya, Mbak Eli ya, bersama Iya, semua prairiwet di grup KMBTCA, semua prairiwet. Banyak kita 5 hari ke Bali. Yang pertama adalah kebetulan direktur kita Pak Rusti menikah. Mas, yang diundang beberapa orang, sekaligus saya ngajak teman-teman 2 bis tadabur alam. Tujuannya apa sih? Tadabur alam itu tujuannya membangun kedekatan kita dengan tim. Kalau kita dengan tim dekat, membangun silaturahmi, harapannya nanti bisa tahun saling saling menghormati, insya Allah jaya bersama. Jadi kekuatan. Bung Karno bilang, saya butuh 10 pemuda untuk menggoncang dunia. Armina Deli tidak hanya 10 periodenya, ratusan. Jadi nanti saya yakin dunia ini akan lebih bergoncang gara-gara Armina Deli. amin. Karena ya tadi mudah, Pak Eli, terlalu mudah, terlalu gampang ya. Itu formula suksesnya mudah Bapak sekalian. Jadi yuk ini ke momentum biar Anda berubah nasibnya ya. Kalau yang lain berhasil, yang lain sukses, kemudian kita tidak. Ibu Bapak tolong jangan salahkan yang lain, jangan salahkan oh karena leader saya sih, oh karena sistem saya, karena sinyal. Selama kita masih menyalahkan orang lain, maka kita nggak pernah berubah. Yuk salahkan diri kita. Mungkin kita pikiran kita masih negatif, berarti kita masih iri dengki, mungkin sikap kita masih arogan, masih sombong. Mungkin kita masih berani sama pasangan, mungkin kita nggak melihat orang tua, mungkin kita masih pelit. Coba diperbaiki dulu sisi itunya dulu. Karena yang lain sukses, kecuali saya gagal, Bu Ana gagal, Kylie gagal, Pak Eko gagal. Berarti boleh Anda mengatakan bisnis ini tidak menjamin, karena semuanya gagal. Ini yang berhasil banyak. Jadi kalau hari kita nggak berhasil, sekali lagi, permasalahannya pada diri kita. Kita sungguh-sungguh apa tidak, menjada-wajada apa tidak. Ya, oke. Jadi nasihat saya hari ini adalah, Bapak Ibu, yuk kita sudah punya kampusnya. Yuk hormati guru kita. Ya. Semua guru-guru di sini ya, guru ngaji Anda, guru di rumah Anda, leader Anda, orang tua Anda. Yuk muliakan mereka, hormati mereka. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang sul azab. Walaupun kita pintar. Kedua, yuk disiplin. Mulai sekarang disiplin untuk kuliah pagi, kuliah sore, disiplin untuk sedekah subuh, disiplin untuk terapi maaf syukur, disiplin untuk aktivasi. Percaya sama saya, belum terlambat untuk sukses. Ya, walaupun ada yang sukses 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, percaya nanti Anda akan sukses. Karena sukses di sini adalah bukan siapa yang pintar, tapi siapa yang bertahan lebih lama. Ingat, mangga dalam satu pohon itu matangnya nggak bersamaan. Betul nggak Kak Eli? Ada yang Betul. matang duluan, ada yang matang besok, ada yang lusa. Sama Bu. Kita ini satu KMP. Memang mungkin matangnya nggak bareng, tapi pasti nanti matang. Asal jangan berhenti. Ya, belum sukses berhenti pindah ke sebelah. Di sebelah belum sukses berhenti lagi pindah. Akhirnya apa? Pindah-pindah-pindah, tahu-tahu tua, udah nggak berhasil. Ada loh orang model begitu tuh. Pindah ke sebelah, pindah ke sebelah, pindah ke sebelah, pindah duitnya habis, nggak berhasil. Kenapa? Karena dia pindahnya di saat gagal. Ketika dia pindah gagal, pindah lagi pasti gagal. Karena yang bermasalah itu bukan perusahaannya, mentalnya yang bermasalah. Makanya kalau mau sukses, mentalnya harus optimis, mentalnya harus grow mindset, tumbuh mau belajar, mentalnya harus apa ini bahagia gitu. Kalau Ibu apa
mentalnya jangan pernah, mentalnya terus maju. Kalau ibu bapak optimis, positive thinking, selalu bahagia, mau belajar mesti sukses. Namanya grow mindset, bukan fixed mindset, mental yang berhenti, pesimis, kayaknya aku gak bisa sukses, negative thinking, marah-marah. Nah kalau mentalnya begini, nggak mau belajar, ngeblok, saya nggak bisa pak, saya kampung pak, saya cuma tukang ini itu pak, nggak mungkin saya bisa bangun. Kalau kita udah ngeblok begitu, otak kita langsung uji, langsung mati. Tapi ketika kita gini, saya bisa, maka otak kita akan berkembang mencari jalan. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan kajian kuliah sore hari ini bisa memberi manfaat. Salam Amin ya Baitullah, Allah. Allahu Allahu Akbar, Akbar. salam miliarder, Sukses, sukses, sehat, sehat, kaya, kaya, berkah. berkah. Allahu Saya Akbar. kembalikan ke Kak Eli, dari saya cukup ya. Nasratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Harun atas ilmu yang diberikan di kuliah sore hari ini. Masya Allah luar biasa ilmunya. Ingat sebagus apapun ilmu, seluar biasa ilmu kalau tidak dipraktekkan maka tidak akan ada hasilnya. Baiklah kakak-kakak semuanya dan ayah bunda dimanapun berada, sebelum kita akhiri, kita lakukan dulu undian door prize ya. Silakan dipersiapkan nomornya yang kemarin sudah mengikuti training upscaling. Di sini kita akan mulai dengan undian daily strum, 2 daily strum. Untuk daily strum yang pertama bisa dimulai. 3266. 3266. Ini daily strum yang pertama. Dilanjut ke daily strum yang kedua. 2036. 2036 untuk satu box daily strum yang kedua. Lanjut untuk vessel wash yang pertama. 2342. 2342 untuk vessel wash yang pertama. Lanjut ke vessel wash yang kedua. 5860. 5860 vessel wash yang kedua. Dan kita ke Klemas yang pertama. 935. 935 vessel wash Klemas yang pertama. Sekarang Klemas yang kedua. 268. 268 untuk Klemas yang kedua. Lanjut. Untuk sabun Daisa yang pertama. 3817. 3817 untuk sabun Daisa yang pertama. Lanjut ke sabun Daisa yang kedua. 9050. 9050 untuk sabun Daisa yang kedua. Dan yang terakhir ini yang luar biasa, 1 voucher DP Umroh. 1 voucher DP Umroh. Siapakah pemenangnya? 3, 2, 1. 8768. 8768 untuk pemenang 1 voucher DP Umroh. Selamat bagi kakak-kakak semuanya yang sudah menjadi pemenang di door prize pada sore hari ini dan yang mendapatkan voucher DP Umroh. Mudah-mudahan Allah takdirkan bisa menjadi pelaku sejarah gerakan Umroh Super Akbar
2.000 jamaah di bulan Januari 2024. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Kita akhiri pertemuan kita di kuliah sore pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah dalam menjalankan semua ilmu-ilmu, dalam mempraktekkan semua ilmu-ilmu yang diberikan di komunitas Belajar Berkah KMBTJA ini. Ya, silakan dipraktekkan karena sekali lagi sebagus apapun, sebanyak apapun ilmu tanpa praktek, maka tidak akan pernah ada hasilnya. Terima kasih. Selamat sore. Saya akhiri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.